Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agniati, NPM 214060274. Saya akan menjelaskan mengenai tentang metode penelitian kualitatif. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Ada perbedaan mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan itu harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kualitatif, bentuknya itu masih bersifat sementara, tentatif, dan baru akan berkembang atau berganti setelah peneliti itu berada di lapangan. Ada 3 kemungkinan masalah dalam penelitian kuantitatif. Yang satu, masalah yang dibawa oleh peneliti adalah tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian tetap sama. Kedua, masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki penelitian akan berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dan yang terakhir, ketiga, masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus diganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya diganti. Fokus penelitian. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik, yaitu menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian saja, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi tempat atau place, pelaku atau aktor, dan activities atau activity yang berinteraksi secara sinergis. Bentuk rumusan masalah. Secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret sosial yang akan diteliti. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membantu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Untuk judul penelitian kualitatif, pada umumnya didasarkan pada sebuah masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif ini, masalah yang dibawa oleh peneliti itu masih bersifat sementara atau sifatnya itu masih menyeluruh. Maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga sifatnya masih sementara dan nanti itu akan berkembang setelah memasuki lapangan. Judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan tentang sebuah permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih menekankan pada sebuah usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam serta menemukan hipotesis dan teori. Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif itu dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan secara teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Bila peneliti tidak memiliki wawasan yang luas, maka peneliti akan sulit membuka pertanyaan kepada sumber data, sulit memahami apa yang terjadi, tidak akan dapat melakukan analisis secara induktif terhadap data yang diperoleh. Sebagai contoh, seorang peneliti bidang manajemen akan merasa sulit untuk mendapatkan data tentang kesehatan karena untuk bertanya pada bidang kesehatan saja akan mengalami kesulitan. Demikian juga peneliti yang berlatar belakang pendidikan akan sulit untuk bertanya dan memahami bidang antropologi. Teori dan sampel. Nah, dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif ini berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan
ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Nah, sampel dalam penelitian kualitatif ini bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan ataupun informan dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Untuk pengambilan sampel secara random, pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu untuk melakukan sebuah observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Untuk penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian itu tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil untuk penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Teknik pengambilan sampel yang pertama ada probability sampling, yang mana ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua ada non-probability sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik itu secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal untuk memasuki lapangan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Nah, untuk pengumpulan data dengan observasi, ada macam-macam observasi. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan itu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil atau seperti proton dan elektron itu maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Lalu juga ada observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Lalu ada observasi tidak terstruktur, adalah observasi yang tidak dipersiapkan
sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti mungkin tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamatinya. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Tahapan observasi deskriptif. Pada tahap ini, peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti. Maka peneliti melakukan penjelajah umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam. Oleh karena itu, hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Yang kedua, observasi terfokus. Pada tahap ini, peneliti sudah melakukan minute tour observation, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Observasi ini juga dinamakan observasi terfokus karena pada tahap ini, peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga dapat menemukan fokus. Yang ketiga, observasi terseleksi. Pada tahap ini, observasi peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus, maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik kontras-kontras atau perbedaan dan kesamaan antar kategori serta menemukan hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus ini akan mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif walaupun tidak menutup kemungkinan data kuantitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Untuk analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan, berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau sebaliknya ditolak berdasarkan data yang terkumpul tadi.